Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 4? Alhamdulillah semuanya sehat. Kali ini kita akan mempelajari materi akidah akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan terus semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba tebak, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul ada 312. Banyak banget ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 nabi dan rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafalin yuk. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kamu bisa menghafalkannya menggunakan nada dari kelompok nasyid Raihan atau nada yang ada di video animasi Nusa dan Rara. Link videonya bisa dicek di deskripsi ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul ke muka bumi? Apa sih tugas yang harus mereka tunaikan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat, agar mereka semakin semangat dalam beribadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diperingatkan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas yang keempat, yaitu membina akhlak manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi Muhammad, ia diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang mulia. Mereka memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat menyingkatnya dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah artinya cerdas. Seorang nabi atau rasul pasti memiliki sifat ini. Mereka tentu saja sangat cerdas.
Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Amanah artinya terpercaya. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana nih? Apakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah sholat 5 waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada, tidak pernah menambahkan atau menguranginya. Dan tablik artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Bisa kita singkat dengan kata baki kiki, yaitu balada, khianat, kizib, dan kitman. Balada artinya bodoh, khianat artinya ingkar janji, kizib artinya berbohong, dan kitman artinya menyembunyikan. Seorang nabi ataupun rasul tidak mungkin memiliki keempat sifat ini. Bahkan mereka tidak mungkin memiliki salah satu dari 4 sifat ini. Yang terakhir adalah sifat jais rasul dan nabi. Sifat jais adalah sifat seperti manusia biasa. Walaupun mereka adalah seorang nabi atau rasul, mereka tetap merasa lapar dan haus. Mereka juga bisa merasa lelah dan ngantuk. Pada dasarnya setiap nabi dan rasul memiliki fisik seperti manusia pada umumnya. Mereka juga memiliki hati sebagaimana kita semua. Perbedaannya, kehidupan mereka ditempa dengan berbagai macam rintangan dan cobaan. Saking luar biasanya, derajat mereka bahkan mengalahkan derajatnya para malaikat. Setelah mengetahui semua hal tentang Nabi dan Rasul, kita memasuki pembelajaran yang paling penting, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Seperti yang sudah diketahui, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman. Oleh sebab itu, iman kita menjadi cacat jika tidak meyakini keberadaan Nabi dan Rasul. Apa sih yang dimaksud beriman kepada Nabi dan Rasul? Beriman kepada Nabi dan Rasul secara istilah artinya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusannya ke muka bumi. Kita juga harus mengimani kerasulan mereka dan kebenaran ajaran yang dibawanya. Ada 3 poin yang bisa kita garis bawahi, yaitu kita harus meyakini adanya utusan Allah, kita juga harus meyakini kerasulan mereka dan kebenaran ajarannya. Bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Yang pertama, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan Rasul lainnya. Walaupun kita adalah umat Nabi Muhammad, tetapi kita tidak boleh menganggap bahwa Nabi lainnya bukan Nabi kita. Kita harus meyakini semua Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengimani para nabi dan rasul yaitu dengan cara mengikuti ajaran-ajarannya. Setiap nabi dan rasul memiliki ajaran yang sangat berhubungan. Kita bisa meneladani kepribadiannya dan ajaran-ajaran yang disampaikannya. Dan yang ketiga, yaitu meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengutus nabi lagi setelah Nabi Muhammad sampai hari kiamat tiba. Oleh sebab itu, jika kita menemui ada orang yang mengaku nabi, sudah pasti itu adalah nabi palsu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa lagi. Salam.